Selamat pagi dan selamat datang kembali di dalam ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Masih di dalam suasana tanpa tatap muka, namun biarlah hal ini tidak mengurangi kerinduan kita dalam beribadah. Atas nama segenap majelis dan rohaniwan Gereja Kristus Postkartini, saya mengundang segenap jemaat untuk dapat mengikuti ibadah hari ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa. Tuhan menyertai saudara. Dipersilakan duduk.
Nats pembimbing untuk ibadah kita pada hari ini dengan tema Beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa, terambil dari Galatia pasal 3 ayat 14 yang berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita sambut dengan Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jemaat yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki umatnya sempurna seperti Dia yang sempurna. Salah satu kehendak Allah adalah menuntun kita kepada pertobatan dan untuk menerima pengampunan, seperti dinyatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini kita masuk bersama-sama datang kepada Tuhan dan merendahkan diri untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara jujur di hadapan Tuhan dan sambil memohon pengampunan darinya. Karena itu kita bernyanyi terlebih dahulu. Tuhan
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 mengatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu dengan yang lain, dan marilah kita memberikan salam damai dengan mengatupkan tangan di dada. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu saat ini, merendahkan hati kami dan memohon pertolongan-Mu agar kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami, agar firman Allah yang ditaburkan sebentar lagi mengambil bagian dalam hidup kami, bahkan menjadi penuntun dalam jalan kehidupan kami ke depan. Karena itu berkatilah hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu, begitupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami mengharapkan pertolongan Tuhan yang mencerahkan kami dan membaharui pikiran dan perasaan kami, sehingga kami sungguh tunduk di dalam kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Berharap bahwa kita semua berada dalam keadaan baik, melewati masa-masa di mana kita diperhadapkan dengan satu penyakit yang mendunia saat ini yang disebut dengan wabah corona. Tapi kita tetap bersukacita masih diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas yang barusan kita baca, ini menjelaskan tentang peristiwa sebelum naiknya Tuhan Yesus dan peristiwa pada saat naiknya Tuhan Yesus. Sebelum dia naik, dia terlebih dahulu makan bersama dengan para muridnya. Itu yang dikisahkan oleh Injil Lukas. Dan ketika dia bersama dengan para muridnya, dia memperlihatkan tangan dan kakinya yang terluka. Dan ketika para murid itu percaya bahwa yang ada di samping mereka adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit, Yesus yang dulu bersama dengan mereka, mereka pun mengalami kegirangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa pentingnya Injil Lukas menceritakan dengan detail peristiwa sebelum kenaikan itu? Injil Lukas bukan hanya sekedar membuktikan bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus yang benar-benar bangkit. Lukas
Lukas bukan hanya menceritakan dan menyaksikan serta membuktikan bahwa Yesus yang telah mati itu telah bangkit. Injil Lukas bukan juga hanya memperkenalkan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Yesus yang bangkit itu berjumpa secara personal, berjumpa secara pribadi dengan murid-muridnya. Tetapi Injil Lukas merangkai semua peristiwa itu dan mengaitkannya dengan kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Artinya bahwa peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa. Sehingga ketika murid-murid tidak mengerti apa yang terjadi, tidak mengerti bahwa itu adalah sebuah peristiwa besar yang telah direncanakan dan telah dibuatkan oleh para nabi, mereka terhanyut dalam penggalan-penggalan pengalaman dan mereka terhanyut dalam suasana hati yang hanya sepenggal-sepenggal. Bapak Ibu barangkali pernah menonton film. Dalam sebuah film itu ada penggalan-penggalan cerita yang sering mempengaruhi emosi kita. Dan kadang-kadang kita hanyut dalam penggalan cerita itu. Saudara-saudara, Lukas ingin menjelaskan kepada murid bahwa semua peristiwa yang mereka alami, ketika mereka bersama dengan Yesus, ketika mereka sedih berhadapan dengan kematian Yesus, ketika mereka girang berhadapan dengan kebangkitan Yesus, ketika mereka berpisah dengan Yesus dan mereka sedih kembali, ternyata itu bukan sekedar penggalan-penggalan cerita yang tidak ada arahnya. Ada grand design dari semuanya itu. Allah menginginkan bahwa semua perasaan sedih dan girang itu bisa sejalan dengan firman Tuhan. Dan semua perasaan yang mereka alami, girang, senang, sedih itu harus sejalan dengan rencana Tuhan. Dan hanya mereka bisa mengerti itu kalau pikiran mereka terbuka. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam perjumpaan kali ini dikisahkan oleh Lukas. Masalahnya mengapa pikiran murid ini masih tertutup? Mengapa mereka masih belum melihat grand design dari setiap pengalaman yang mereka hadapi dan mereka alami bersama dengan Yesus? Alasannya Bapak Ibu, kalau kita melihat satu teks bagian yang lain di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, murid-murid masih terobsesi dengan satu keinginan, yaitu mereka ingin memulihkan kerajaan Israel yang dijajah oleh Roma. Obsesi inilah yang mempengaruhi jalan berpikir mereka sehingga mereka tertutup untuk melihat apa grand design dari semua pengalaman yang terjadi bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, barangkali juga kita ada kalanya sepengalaman dengan murid. Banyak teologi orang Kristen yang tercermin masih sama dengan teologi murid. Kita masih terbawa dengan sebuah keinginan untuk menjadi besar lewat Yesus. Kita mendekat kepada Yesus dengan tujuan untuk pemuliaan diri, untuk mencari prestise, untuk mencari kemegahan diri, kemegahan keluarga, kemuliaan diri, kemuliaan keluarga, etnis dan bangsa kita. Kita mencoba mendekat dengan tujuan yang itu. Padahal sebenarnya kalau kita mendekat kepada Tuhan, bukan itu tujuan utama Tuhan datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk memperkuat kedudukan, bukan untuk memperkuat prestise kita dan kedudukan di tengah-tengah sosial. Tetapi tujuan kedatangan Allah adalah membawa hubungan kita yang telah rusak oleh dosa dan membawa hubungan itu pada arah yang lebih baik sehingga kita bisa berjumpa kembali kepada Allah dan kita mendapatkan pengampunan.
Karena itu melalui perjumpaan murid dengan Yesus di momen-momen terakhir itu, ia menegaskan bahwa sebenarnya apa yang terjadi di balik semua pengalaman itu, apa tujuan Tuhan untuk semua pengalaman yang mereka alami itu, ditegaskan oleh Yesus bahwa yang pertama, mereka dikukuhkan dan untuk tetap setia di dalam pemberitaan pertobatan dan pengampunan dosa meskipun melalui jalan-jalan sulit. Saudara-saudara, itu hal yang pertama yang ditegaskan oleh Yesus dalam perjumpaan terakhir itu. Bahwa mereka harus tetap setia, bahwa mereka harus tetap berada di jalan itu. Yaitu jalan pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa meskipun jalannya sulit. Hal yang kedua yang ditegaskan oleh Yesus, bahwa Yesus yang bangkit itu bertujuan untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah nilai-nilai yang dipenuhi dengan nilai pertobatan, di mana orang mengalami perubahan kehidupan, di mana orang mendapatkan nilai kehidupan yang baru, tatanan kehidupan yang baru, sehingga dia menjalankan kehidupannya bukan lagi seperti yang lama dengan gayanya yang lama, tetapi gaya kehidupan kerajaan Allah. Saudara, hal yang ketiga yang dikatakan dan ditegaskan oleh Yesus, bahwa untuk menjalankan tugas dalam pemberitaan pertobatan dan pengampunan dosa, Allah menyediakan pertolongan bagi setiap muridnya. Dengan kuasanya dia memberikan pertolongan lewat Roh Kudus untuk mentransformasi semua kehidupan pendengar berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan jelas dikatakan bahwa murid memiliki tugas. Murid-murid yang hadir di depan Yesus saat itu dan kita semua sekarang yang percaya kepadanya memiliki tugas untuk pemberitaan tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa. Saudara-saudara, pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Mengapa? Karakter manusia dari dulu sama saja. Memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus di zaman itu bukanlah sesuatu yang gampang. Atas nama seseorang yang barusan mereka olok-olok, bagaimana mereka percaya? Atas nama Yesus yang kala menurut kacamata dunia untuk memerdekakan mereka, bagaimana orang bisa percaya? Yesus yang hanya mereka lihat tidak bisa berbuat banyak untuk dirinya, apalagi untuk berbuat kepada orang lain. Muridnya diberi tugas untuk tugas yang tidak mudah itu. Dan kita sekarang pun juga dipanggil dalam tugas yang sama, yang tentunya tidak mudah. Bagaimana kita memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa atas nama Yesus di tengah-tengah dunia yang sudah mulai mengalami sebuah nilai mereka tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan di antara kita juga untuk berubah, untuk bertobat, untuk menyadari kesalahan pun kita susah. Meninggalkan kehidupan yang lama yang sudah terlanjur melekat dengan kehidupan kita, kita susah. Bapak Ibu, ada kalanya baju yang kita sudah lama pakai sebenarnya sudah tidak layak pakai, tapi itu nyaman. Lalu diberhentikan atau ada sebuah keinginan untuk mengganti pakaian itu, tapi ada nilai rasa berat di hati kita. Maka pertobatan itu seperti itu. Lebih mudah untuk dan lebih aman untuk tetap tinggal dengan gaya hidup yang lama. Maka ada banyak orang yang menerima pemberitaan itu justru berbalik ketika melihat dirinya, ketika menyadari dirinya sedang di dalam kekacauan, dia justru berbalik untuk menyerah. Maka pemberitaan itu bukanlah hal yang mudah, baik dulu maupun sekarang. Tetapi Yesus memanggil kita di dalam tugas itu untuk mewujudkan kerajaan Allah. Dan dia menjadikan murid-muridnya itu
menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia yang sekarang ini. Bapak Ibu, menarik ya ketika Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan dalam konteks yang lain di Kisah Para Rasul dikatakan di Yerusalem, Yudea sampai ke seluruh bumi. Dia mengambil sebuah konteks yang nyata di dalam sejarah. Maka untuk mempraktikkan nilai-nilai kerajaan itu yang berisi tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu dipraktikkan di dalam dunia yang sekarang, di dalam sejarah yang nyata, dan bukan memberitakan sebuah pemberitaan yang hanya menyorga yang tidak berkaitan dengan kehidupan sekarang. Yesus mengambil konteks Yerusalem, sejarah yang nyata dengan konteks kehidupan kita sekarang. Dan Bapak Ibu, dia juga mengingatkan bahwa pemberitaan itu akan disertai dengan kuasa Allah, dengan pertolongan Allah yaitu Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, kalau kita punya asisten di rumah, ya, kalau kita menyuruh dia, meminta pertolongan dia untuk memasak nasi, kita barangkali tidak hanya menyuruh dia begitu saja, tapi kita memperlengkapi dia dengan panci, dengan beras. Karena ketika seseorang mewujudkan perintah, dia harus memakai perlengkapan-perlengkapan yang mendukung. Maka seorang asisten yang diminta tolong untuk memasak nasi, terlebih dahulu dia memastikan bahwa panci sudah ada dan kompor sudah ada dan beras sudah ada. Maka ketika Yesus memanggil kita untuk masuk di dalam pekerjaan yang mulia, dalam pewartaan, pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa, terlebih dahulu dia memberitahukan bahwa pertolongan bagimu telah tersedia. Pertolongan itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu membuat gerakan yang kuat untuk masuk dan mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Saudara-saudara, bagaimana pergerakan itu digambarkan? Sama dengan kita melempar batu di dalam air, dan batu itu menghasilkan sebuah gelombang melingkar yang membentuk melingkar dan semakin lama semakin meluas. Jika batu itu kecil yang kita lempar dan dia menghasilkan gerak melingkar yang meluas sedikit, tetapi ketika batu itu besar, maka dia akan menghasilkan gerakan meluas yang besar. Maka untuk menciptakan sebuah gerakan yang besar, untuk membaharui dan mentransformasi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kita membutuhkan kekuatan yang besar untuk memberikan pengaruh dan gerakan bagi dunia ini. Dan Allah menyediakan itu bagi kita dengan menghadirkan Roh Kudus sebagai penolong. Sekarang, apakah kita bersedia menjadi bagian dari gerakan ini? Jika kita bersedia, maka kita tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang terus bekerja, menopang kita dan memberikan kuasanya untuk menciptakan kuasa yang lebih besar dan gerakan yang lebih besar untuk mempengaruhi dunia yang sedang menuju pada kehancurannya ini. Dan tugas kita untuk menghambat dan untuk memperbaharui dunia ini yang melaju untuk kerusakannya, kita adalah tugasnya untuk membuat dan mengcounter nilai-nilai yang rusak itu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Perlu pemberitaan, pertobatan dan pengampunan sehingga orang menyadari bahwa mereka hidup sekarang ini adalah kehidupan yang penuh dengan pertobatan dan pengampunan, dan dari situlah muncul nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah kasih, pengampunan, kelemah lembutan, kesabaran, dan itulah yang terus kita gemakan di tengah-tengah dunia yang menuju pada rusaknya ini. Tuhan memberkati.
Umat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan saling bertanggapan. Apakah yang kau percaya tentang Allah Bapa? Apakah yang kau percaya tentang Yesus Kristus? Apakah yang kau percaya tentang Roh Kudus? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu saat ini, membawa segala pergumulan kami di hadapan-Mu. Terlebih-lebih di dalam keadaan kondisi COVID saat ini, banyak jemaat Tuhan yang berseru kepadamu. Dan kami memohon agar pertolongan Tuhan nyata dan COVID ini bisa berlalu dengan baik, dan semua jemaat, semua umat manusia bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Bapa, kami mengaku dengan jujur bahwa kami rentan, kami tidak mampu menolong diri kami sendiri. Karena itu kami datang dengan sungguh memohon pertolongan Tuhan agar ini cepat berlalu bagi kami. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah agar Tuhan juga mampukan melakukan koordinasi dalam kerjasama yang baik dalam mengupayakan mitigasi wabah COVID-19, walaupun di dalam mengatasi berbagai dampak negatifnya, khususnya di dalam penyaluran bantuan dana kepada masyarakat masih belum melihat tanda-tanda yang sempurna. Karena itu kami memohon agar kuasa Allah bisa menolong para pihak-pihak yang terlibat agar bantuan ini tepat sasaran. Kami juga berdoa untuk tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan agar Tuhan lindungi dari segala macam penyakit. Juga kepada setiap anggota keluarga para medis agar diberikan kesabaran dalam menantikan kehadiran orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, baik rohaniwan, juga majelis, aktivis, dan penata layan lainnya, baik di gereja kami, Gereja Kristus Bogor, dan secara khusus yang ada di Gereja Kristus Poskartini. Kami berdoa berilah hikmat agar kami juga bisa menjadi gembala di tengah-tengah situasi pandemik ini. Kami berdoa untuk pemilihan majelis Gereja Kristus Bogor dan juga Gereja Kristus Poskartini periode 2021 sampai 2024, agar umat Tuhan dapat mengikuti sesuai tahapan-tahapannya, dan Tuhan memberikan orang-orang yang memiliki teladan iman dan yang rindu melayani seperti yang telah diteladankan oleh Kristus.
Kami memohon dengan sungguh semua doa kami ini kepadamu ya Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menjalani hidup ini dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita menyatakan tekad kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan di minggu yang baru ini dengan menyanyikan lagu Bagi Yesus Semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku punya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Marilah kita membawa doa persembahan kita kepada Allah. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, hidup kami dan semua kepunyaan kami adalah milik-Mu. Bila kami dapat memberikan persembahan sukarela ini adalah anugerah bagi kami. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami atas pemeliharaan dan kasih-Mu. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kita bernyanyi Duta Raja. Kala dunia tempatku yang benar, asalku adalah negerinya besar. Tugasku yang diberi, rajaku abadi, jadi dutanya di
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji. Ibadah kita selesai saat teduh.